Haji Medi Mahendra, AP Esos MSI sebagai pembina YPBB atau Yayasan Pendidikan Balai Bandung. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, menurut Bapak bagaimana review nih kegiatan rapat RKAT pada hari kemarin dan juga hari ini yang sedang terselenggara? Oke, terima kasih. Jadi saya atas nama jajaran pembina Yayasan Pendidikan Balai Bandung pertama ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran rektorat yang telah menyelenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan rencana anggaran tahunan untuk Universitas Balai Bandung. Satu hal yang saya apresiasi bahwa selama kurun waktu 1 tahun terakhir, terutama dalam tahun anggaran 2022, Bapak jajaran Universitas Balai Bandung telah menunjukkan performa terbaik dengan berbagai pencapaian yang luar biasa, dan ini patut kita syukuri bersama. Dan saya sebagai unsur ini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran rektorat yang telah menunjukkan performa terbaik, terutama dengan berbagai pencapaian, antara lain dengan akreditasi perguruan tinggi kita yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia maupun di Jawa Barat khususnya. Dan satu hal juga bahwa itu diikuti beberapa pencapaian yang luar biasa dari jajaran prodi, di mana ada 3 prodi yang sekarang ini mendapatkan akreditasi dari Singapura. Tapi satu hal tentunya yang harus kita coba bersama bahwa kita sekarang ini sedang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Universitas Balai Bandung. Salah satunya adalah membangun reformasi secara internal. Reformasi yang dilakukan terkait dengan penataan kelembagaan. Kemarin pada saat rapat kerja juga disampaikan adanya perubahan struktur organisasi yang mampu menjawab tantangan dari kebijakan pemerintah melalui kampus merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, selain penataan kelembagaan, kita juga memberikan apresiasi terhadap penataan aspek atau pelaksanaan. Beberapa standar prosedur yang dilakukan oleh rektorat ini menjadi referensi baik bagi upaya kita untuk melanjutkan berbagai program kegiatan ke depan. Selain penataan kelembagaan, penataan pelaksanaan, kita juga memberikan apresiasi terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun juga, sejalan dengan perkembangan zaman, bahwa yang namanya jajaran tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, bagaimana kita mampu mencetak para peserta didik yang siap menjadi generasi emas tahun 2045 kalau tenaga pendidiknya juga tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan manajemen perubahan, meningkatkan integritas, tanggung jawab, dan sebagainya, itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan satu hal yang juga saya apresiasi selalu unsur pembina dari aspek peningkatan akuntabilitas. Jadi tidak ada satupun aktivitas kegiatan yang tidak berorientasi kepada peningkatan akuntabilitas. Jadi semua anggaran yang ditetapkan menjadi program kegiatan harus dimaknai betul-betul mampu membiayai semua aspek kegiatan. Walaupun dengan segala keterbatasan. Lalu juga hal yang kita apresiasi terkait dengan aspek pengawasan, bahwa sistem penjaminan mutu internal Universitas Balai Bandung itu luar biasa, sehingga kita juga mampu memberikan sebuah harapan baru bahwa nanti ke depan dengan sistem penjaminan mutu internal yang baik, kita bisa melakukan koreksi secara kolektif, gitu kan, apa yang kurang, apa yang lebih, kita berikan dalam masukan. Dan terakhir, inovasi dilakukan oleh jajaran rektorat dengan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, institusi dari pemerintahan dan pemerintah, luar biasa. Mantap sekali, luar biasa adanya dan harus adanya peningkatan supaya jadi lebih baik lagi ya Pak. Nah, kemudian kesan dan pesan dari Bapak untuk RKAT tahun 2023 itu seperti apa? Ya, kesannya bahwa yang baik tentunya harus ditingkatkan yang dulu tentunya juga harus kita sama-sama upayakan untuk bisa kita realisasikan bersama. Tapi satu hal, kita sebagai unsur pembina ingin menggarisbawahi bahwa apresiasi saya terhadap berbagai aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Saya merasa bersyukur, merasa bangga sekali karena adik-adik mahasiswa dan mahasiswa di Balai Bandung telah banyak menunjukkan berbagai prestasi, dan ini harus diapresiasi. Mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa meningkatkan sarana olahraga buat anak-anak mahasiswa Unliba, gitu kan, lalu kegiatan fasilitas ruang kelas yang nyaman, gitu ya. Kita akan mengerjakan dengan RKAT tahun ini bisa kita realisasikan. Tapi satu hal bahwa saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa dan mahasiswa untuk berpikir kritis, karena generasi yang baru adalah generasi yang mau berpikir kritis. Tapi jangan juga tinggalkan bahwa pemahaman tentang intellectual question itu menjadi keharusan bagi setiap mahasiswa dan mahasiswa. Tapi intellectual question itu tidak cukup kalau meninggalkan spiritual question dan emotional question. Karena apa? Generasi hebat tahun 2045 yang memang bersaing itu bukan hanya pintar, tapi yang menjadi
mental, spiritual, vision yang baik, begitu kan? Lalu selanjutnya kita sekarang sedang berkomitmen, kemarin penegasan sebagai komitmen kepada seluruh jajaran rektorat bahwa berhadapan dengan mahasiswa sebagai generasi milenial, pemahamannya jangan bicara yes tapi berlanjut dengan but, tapi harus bicara yes berlanjut dengan and, sehingga inovasi gagasan terus sangat dinamis dikembangkan oleh kalangan mahasiswa. Sekali. Tadi udah pesan buat kalian. Sekarang buat kampus tercinta kita Universitas Balai Bandung ini, harapan Bapak Kamedi untuk Universitas Balai Bandung ke depannya itu seperti apa? Ya harapannya tentunya Universitas Balai Bandung akan menjadi universitas yang kita banggakan bersama di wilayah Bandung Selatan, yang satu-satunya di Bandung Selatan ada universitas yang hebat. Oleh karena itu tentunya membangun kebanggaan itu tidak bisa didasarkan oleh pemikiran parsial, harus secara kolektif dan kolegial. Itu tidak hanya jajaran yayasan, jajaran rektor, tapi juga mahasiswa dan mahasiswa. Tapi saya merasa bersyukur karena saya melihat begitu luar biasa antusiasnya mahasiswa dan mahasiswa Uniba dan berbagai prestasi yang ada dalam lulusan Uniba itu sekarang sudah banyak diri begitu kan masuk di berbagai institusi pemerintahan. Dan satu hal bahwa fakultas yang kita miliki juga fakultas yang betul-betul menjawab berbagai tantangan zaman ke depan, ya. Karena nanti ke depan beberapa lapangan pekerjaan berdasarkan analisa pengamat dunia itu akan hilang ya, sejalan dengan transformasi digital. Ya. Nah kita sudah memiliki fakultas yang mengarah ke arah sana. Tinggal sampai jawabannya kesiapan maksud kita untuk siap bersaing pada waktunya dan tetap menjaga integritas. Ya, kita sebagai mahasiswa harus menjaga integritas dan nama baik kampus kita sendiri ya. Nah, gini Pak, kita dari kreatif visual tuh punya jargon nih. Jadi ketika saya bilang kreatif visual, Bapak bilang berekspresi, tapi tanyanya kayak gitu. Ya. Oke, ya kita mulai Pak. Kreatif visual berekspresi. Berekspresi. Halo semuanya, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Randy Adiwilaga SIP MSc selaku Dekan FISIP alias Fakultas Sosial Ilmu Politik. Nah, sebelum kita mulai Pak, gimana kabarnya, sehat? Baik. Good. Alhamdulillah good. Nah, kita kan lagi ada rapat RKAT nih Pak di Uniba ya. Hari ini itu adalah hari terakhir yang dimana tadi pembahasannya itu adalah mengenai tentang program kerja. Nah, maka dari itu kita menyangkut ke program kerja ini. Saya mau bertanya, apa saja program kerja yang akan disiapkan dilaksanakan oleh Bapak selaku Dekan Fakultas Sosial Ilmu Politik demi kebaikan fakultas Pak? Yang pasti kita akan melestarikan judi online ya, Pak Dekan. Enggak nih, kita akan membuat sebuah aturan. Sudah sih tepatnya Dekan sudah mengesahkan SK tentang implementasi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, artinya buat akang teteh yang kiranya masih juniin, buat akang teteh yang kiranya masih sering catcalling, kalau masuk di lingkungan fakultas itu gak ada tempat. Karena kita akan menghadirkan kampus yang nyaman, khususnya buat perempuan. Karena pada prinsipnya kan perempuan kunci peradabannya. Yes. Akang juga kunci peradaban dengan keceriaannya gitu. Nah, artinya dengan adanya program tersebut, saya harap minimal peserta didik itu nyaman dulu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, program berikutnya sih kita pengennya mewujudkan kampus anti korupsi ya. Nah, artinya teman-teman buat lulusan FISIP yang ketika sudah bekerja ternyata terlibat dalam kasus korupsi mau tingkat nasional maupun tingkat desa, pengennya kita tuh cabut ijazah. Ya, jadi siapapun yang menjadi bagian dari korupsi, kita sama sekali tidak memberi tempat untuk orang-orang seperti itu. Walaupun dia adalah alumni FISIP, alumni Uniba. Garis besarnya begitu. Cuman selebihnya program-programnya biasa lah, kayak ujian, kemudian apalagi
wisuda dan lain sebagainya itu program rutin lah. Cuman yang pasti ya kita akan terus berbenah supaya peserta didik nyaman, gembira dan bahagia. Ya, mantap banget ya buat program kerjanya dimana supaya kampus kita tuh lebih nyaman dan enak gitu. Gak bakal ada tindakan-tindakan kejahatan ataupun asusila. Nah, aku mau tahu dong Pak, saya ada kata-kata dari Bapak, satu kata untuk RKAT 2023. Apa coba? Lancar. Lancar, amin aja udah. Baik, nih UKM kita visual kreatif itu punya jargon Pak. Ketika saya bilang kreatif visual, Bapak bilang berekspresi. Sambil tanyanya kayak gini ya. Ekspresi nggak ada yang berringkas itu apa? Udah, paling ringan semua. Yuk, kita mulai ya. Kreatif visual berekspresi. Tanyanya gini. Tuh, sekali lagi. Kreatif visual berekspresi. Saya dulu Pak. Kreatif visual berekspresi. Saya dulu Pak. Di sini saya sedang bersama Bapak Musairi Priyatna SAK MM. Beliau selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Bagaimana Bapak kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bapak, di hari kedua ini kan kita membahas tentang program kerja ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, program kerja dari Fakultas Ekonomi itu apa aja sih? Boleh dijelasin? Sebetulnya kita evaluasi dulu ya. Dari 2021 sampai 2022 itu banyak program kerja yang tercapai. Namun hal itu tidak cukup bagi kami, dan kami insya Allah di tahun 2023 ini akan mengembangkan program kerja yang sudah dirancang dan sudah ditampakkan sama para dosen. Di antaranya peningkatan prestasi dosen, berikut prestasi mahasiswa. Juga rencananya di tahun 2023 ini, bulan ini kita akan melaksanakan reakreditasi untuk program akreditasi. Setelah akreditasi program akreditasi, kita berencana akan membuka satu prodi, yaitu prodi manajemen. Juga selain itu kita akan mengadakan acara-acara kemahasiswaan seperti seminar, workshop dan sebagainya. Berikut juga kita akan perlu nih ada kerjasama ya dengan lembaga-lembaga lain terkait dengan KKL mahasiswa, juga berkaitan dengan kurikulum KKN ini berbasis PDKN. Di sini juga kita perlu juga ya untuk mengembangkan SDM para dosen, seperti meningkatkan jabatan fungsional, juga harus bersertifikasi. Selanjutnya ini banyak masukan-masukan dari mahasiswa. Kita perlu mengembangkan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan perkuliahan, juga kegiatan kemahasiswaan. Ini penting ya. Oke, berarti lumayan banyak ya Pak ya program kerjanya ya. Oke, kalau gitu satu kalimat untuk rapat RKAT tahun sekarang. Satu kalimat dari saya, jika kita tidak jalan hari ini, siap-siap esok kita harus berlari. Luar biasa. Oke nih Pak, ada satu jargon ini dari UKM kita, yaitu kreatif visual. Bapak bisa menjawab berekspresi dengan tangan seperti ini. Ini ya? Nah, iya. Saya bilang kreatif visual, Bapak jawab berekspresi. Iya. Oke, 1, 2, 3. Kreatif visual. Berekspresi. Oke, terima kasih Bapak. Nah, halo semuanya, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Dada Ruhia, SSI MPSDA Amstar, sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, begini Pak, tadi di RKT hari ini itu adalah hari terakhir di mana tentang membahas mengenai program kerja. Nah, karena itu saya bertanya mengenai program kerja selaku Bapak sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, apa saja yang Bapak telah siapkan, rencanakan demi kebaikan fakultas? Oke, ada beberapa memang program kerja yang disiapkan di tahun 2023 ini, namun dari beberapa program kerja tersebut ada beberapa yang memang diprioritaskan program kerja di fakultas kita. Yang pertama mungkin terkait dengan PMB. Kita tahu bahwa mahasiswa di fakultas kita ini bisa dibilang sedikit ya, sehingga itu perlu adanya sosialisasi dan promosi terkait dengan PMB.
mungkin nanti dikaitkan dengan kegiatan kemahasiswaan. Di tahun 2023 ini kami bersama himpunan mahasiswa matematika dan berencana akan melaksanakan suatu event yaitu lomba matematika antar SLTA di Kabupaten Bandung. Itu sebagai upaya kami untuk sosialisasi tentang matematika. Soalnya untuk saat ini masyarakat masih belum banyak yang tahu gitu ya. Bisa prospek kerja setelah lulus dari sarjana matematika itu apa? Masih banyak yang belum tahu. Nah itu perlu sosialisasi. Dan mungkin saja di Kabupaten Bandung ini dan di Jawa Barat ini masih ada yang belum tahu gitu ya, bahwa di sini ada prodi matematika, sehingga perlu ada sosialisasi gitu. Itu yang paling utama. Kemudian ada program yang terkait dengan kualitas dosen juga dalam hal bidang penelitian dan penelitian pada masyarakat, terutama dalam hal penelitian pada masyarakat. Memang untuk saat ini masih dibilang minim gitu ya, kegiatan dosen kegiatan penelitian. Kalau untuk penelitian alhamdulillah sudah sedikit lebih banyak presentasinya juga. Terus akhirnya yang paling utama di pokok ya, kemudian juga ada program yang sifatnya mungkin nanti akan melibatkan mahasiswa juga, ya selain promosi secara sosialisasi sehari gitu ya, untuk juga mungkin nanti akan menggunakan media sosial, medsos gitu ya, Instagram atau yang lain. Baik, nah jadi itu dia program kerja utamanya tuh untuk mensosialisasikan program matematika dan IPA itu supaya lebih dikenal orang. Dan di Uniba tuh ada loh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ini Pak, satu kata dari Bapak untuk RKAT tahun 2023. RKAT untuk saat ini meskipun dilaksanakan di dalam kampus di luar, tapi insya Allah sukses, bermanfaat yang besar untuk kemajuan matematika umum untuk Uniba. Amin. Jadi itu dia, maju dan sukses gitu ya. Nah, kami punya jadwal Pak dari UKM Kreatif Visual. Ketika saya bilang kreatif visual, Bapak bilang berekspresi sambil tangannya ke IED ya. Boleh ya, kita coba. Kreatif visual berekspresi. Ya, saya dulu Bapak. Baik teman-teman, di sini saya sedang bersama Ibu Siti Solihat, SKPMM, selaku Dekan Fikes atau Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita ini kan lagi rapat RKAT ya Bu di Uniba. Nah, dengar-dengar di hari kedua ini pembahasan yang sedang dibahas itu terkait program kerja Bu. Apa itu benar? Betul, terkait program kerja dan rencana. Ya. Nah, berbicara mengenai program kerja, terutama di Fikes nih Bu, apa aja sih program kerja yang Ibu siapkan yang tentunya nanti akan dilaksanakan untuk kebaikan Fikes sendiri? Yang paling utama tentu dalam kegiatan pendidikan penelitian, dan di dalam itu berorientasi kepada visi Fikes itu kan tentu untuk mencetak tenaga kesehatan dengan keunggulannya perawat kesehatan. Jadi semua kegiatannya berorientasi ke situ. Nah, adapun hal-hal lain yang menunjukkan perbedaan dengan perguruan tinggi itu yaitu tentu ditunjang dengan kegiatan kerjasama, gitu ya, kegiatan pelatihan, seminar, workshop yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Wah, Masya Allah ya Bu, semoga program kerja yang sedang Ibu rancang kali ini dapat terrealisasikan sebagaimana baiknya untuk kedepannya ya Bu ya. Baik, Ibu ada nggak nih satu kata untuk rapat RKAT tahun 2023? Kata-kata banyak, tapi yang bisa disampaikan dengan satu kata ya, insya Allah barakallah, sukses.
Insya Allah. Oke nih Bu, terakhir kita ada jargon nih dari UKM kita. Kalau saya bilang kreatif visual, Ibu jawabnya berekspresi. Tangannya sambil siap? Kreatif visual berekspresi. Oke, terima kasih Bu. Saya di sini bersama Bapak Jody Setiawan, SEMF AKCA, selaku Ketua BPM. Betul. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, walaupun agak letih, tapi karena kita tujuannya agar lebih baik, saya tetap siap untuk berjalan. Ya, oke, kita kan lagi rapat REKT di IBA ya? Sebenarnya tujuan UNIBA ini. Jadi saya di BPM itu bersama teman-teman di BPM mengawal agar tujuan UNIBA itu dapat tercapai dengan baik. Oke Pak, satu kata untuk RKT 2023. UNIBA sukses. Sukses. Oke Pak, kita di sini dari tim kreatif visual punya jargon nih. Jadi kalau saya bilang kreatif visual, Bapak berekspresi. Kayak gini. Oke, kita coba kreatif visual berekspresi. Oke, di sini saya sudah bersama Bapak Febri Resmidianto MPD selaku sekretaris LPPF. Betul Bapak? Iya. Gimana Bapak kabarnya, baik? Alhamdulillah. Oke Bapak, di hari kedua ini ada pembahasan tentang program kerja ya Pak ya. Nah, membahas program kerja nih di LPPM tersendiri itu apa nih program kerjanya? Rekan-rekan semua juga perlu diketahui bahwa LPPM itu kan singkatannya dari lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di dalamnya itu harus mencakup program-program bagaimana dosen dan mahasiswa itu penelitian dan pengabdian. Ini yang menjadi tridharma perguruan tinggi, di mana perbedaan antara tingkat jenjang sekolah dasar sampai menengah atas dengan perguruan tinggi itu ada di tridharmanya. Jadi bukan hanya pengajaran, harus ada penelitian dan pengabdian, termasuk untuk dosen dan mahasiswanya. Jadi dosen bukan hanya melakukan pengajaran, juga harus ada penelitian dan pengabdian. Itu tugas pokok yang memang harus yang tahunnya harus kelola dengan baik. Kemudian salah satu program kerjanya yang pertama penelitian. Penelitian ini mahasiswa kapan penelitiannya? Penelitiannya itu skripsi. Skripsi adalah bagian dari penelitian dari mahasiswa. Kemudian untuk dosen-dosennya itu setiap tahunnya juga harus melakukan penelitian. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang pengabdian. Dosen juga setiap tahunnya harus diterjunkan kepada masyarakat untuk mengabdi bagaimana menjadi manfaat di masyarakat, termasuk mahasiswa. Mahasiswa juga kan nanti ada sesi KKN dari semester 6 atau 7, itu juga bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ya, termasuk juga kita yang mengelola nanti KKN. Meskipun tahun ini belum kita definisikan terkait temanya tahun ini, tapi insya Allah ini sedang digodok dengan pimpinan-pimpinan universitas supaya bisa lebih baik lagi di tiap tahun. Banyak sekali ya program kerja Pak ya. Oke, untuk itu apa ya? Satu kata deh buat LKAT 2023. LKAT 2023 sukses. Sukses, Masya Allah, amin ya. Oke Pak, kita ada jargon nih dari UKM kita, kreatif visual, jawabnya berekspresi. Gini, jadi saya bilang kreatif visual, Bapak jawabnya berekspresi. Kreatif visual, berekspresi. Terima kasih Bapak, saya tutup kamera dadah. Oke, halo teman-teman, hari ini kita bersama Ibu Linda Dwi Mulyani, SOS MM, dari Kepala Perpustakaan. Oh, iya maaf. Alhamdulillah masih tetap semangat di RKAT hari kedua ini. Mudah-mudahan RKAT hari kedua ini yang dilaksanakan 2 hari ini bisa menghasilkan sesuatu lah dari sebagian kita. Oke,
kita kan lagi rapat RKAT juga. Nah, dengar-dengar di hari kedua ini membahas tentang program kerja ya Bu, termasuk program kerja tepat. Sebetulnya untuk program kerja dari kemarin itu sudah mulai berjalan ya presentasinya. Saya hapus aja hari pertama presentasi, hari kedua presentasi lagi gitu. Jadi secara umum perpustakaan itu memprogramkan untuk digitalisasi sebetulnya. Jadi kami lebih fokus kepada digitalisasi perpustakaan yang dikenal dengan digital library, dan kami memiliki 2 web yang itu nanti bisa dimanfaatkan oleh semua sivitas akademika Unba untuk bisa mengakses koleksi apa saja yang ada di kami. Oke, Bu, satu kata untuk RKAT 2020. Sukses. Oke, kita dari tim kreatif visual punya jargon Ibu. Jadi kalau saya bilang kreatif visual, Ibu bilang Oke. Harus gini atau Ya. yang lain ekspresinya? Kayak gini. Oke. Oke, Siap. kreatif visual Berekspresi.